Kita hidup di sebuah planet yang terbagi menjadi daratan-daratan raksasa. 5 di antaranya mendominasi peta dunia, masing-masing menyimpan rahasia geografi, demografi, dan sumber daya yang membentuk peradaban manusia seperti yang kita kenal. Hari ini, kita tidak akan membahas sekedar batas wilayah atau iklim. Kita akan menyelami konsekuensi mengerikan dan kekuatan tersembunyi di balik karakteristik 5 benua ini. Kita mulai dari benua paling besar dan paling ramai di dunia, yaitu Asia. Bayangkan, benua ini membentang dari tempat yang sangat dingin di utara sampai tempat yang sangat panas di dekat garis khatulistiwa. Batas-batasnya sangat luas, dari Samudra Arktik di utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Pegunungan Ural di barat yang memisahkannya dengan Eropa. Yang paling bikin Asia jadi istimewa adalah jumlah penduduknya. Ada lebih dari 4,7 miliar orang tinggal di sini. Itu artinya sumber daya manusia di Asia sangat banyak. Punya banyak orang bisa jadi kekuatan besar, tapi juga bisa jadi masalah kalau sumber dayanya tidak cukup. Di dalam tanah Asia tersembunyi banyak sumber daya alam yang luar biasa. Ada minyak dan gas yang dipakai seluruh dunia, hutan-hutan yang lebat, hasil tambang seperti batu bara dan biji besi, serta tanah yang subur untuk bertani. Tetapi, mengambil kekayaan alam terlalu banyak juga bisa bikin lingkungan rusak, seperti hutan gundul dan udara kotor. Soal iklim atau cuaca, Asia punya semuanya. Ada tempat yang sangat dingin bersalju, tempat yang sering hujan lebat karena angin muson, dan juga gurun pasir yang sangat kering dan panas. Perubahan cuaca di dunia sekarang ini bisa bikin masalah di Asia seperti kekeringan atau banjir besar. Sebelah Asia ada Afrika, benua yang dilewati garis khatulistiwa. Batas-batasnya negaranya banyak yang dibuat oleh orang asing zaman dulu, tidak sesuai dengan suku atau wilayah aslinya. Jumlah penduduknya terus bertambah, sekitar 1,4 miliar. SDM muda sangat banyak, tapi seringkali kesulitan mendapatkan kesempatan. Afrika sangat kaya, emas, berlian, minyak, dan banyak lagi. Tapi kekayaan ini seringkali tidak dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Justru sering jadi penyebab masalah seperti perang dan korupsi. Kenapa tanah yang begitu kaya tapi banyak penduduknya masih hidup susah? Sebagian besar Afrika dilalui garis khatulistiwa, jadi iklimnya cenderung panas. Ada hutan hujan yang lebat, tapi juga ada gurun pasir yang sangat luas seperti Sahara. Kekeringan yang sering terjadi bikin banyak orang kesulitan mencari makanan dan air bersih. Sekarang kita pindah ke benua yang penuh sejarah dan banyak penemuan hebat, yaitu Eropa. Benua ini punya batas-batas yang jelas, dari Samudra Arktik di utara, Samudra Atlantik di barat, sampai ke Laut Mediterania dan Pegunungan Ural yang memisahkannya dari Asia. Eropa punya iklim yang beragam. Di utara sangat dingin, di bagian tengah ada 4 musim yang nyaman, seperti musim semi, musim panas, gugur, dingin. Dan di selatan lebih hangat seperti di daerah Mediterania. Tetapi, sekarang Eropa juga merasakan dampak perubahan iklim seperti musim panas yang terlalu terik dan banjir yang lebih sering. Penduduk Eropa sekitar 750 juta jiwa. Meski jumlahnya tidak bertambah terlalu cepat, SDM di Eropa terkenal sangat pintar dan ahli di banyak bidang, terutama teknologi. Tapi, banyak negara di Eropa sekarang menghadapi masalah karena jumlah penduduknya yang mulai menua dan sedikit anak-anak. Sumber daya alam di Eropa tidak sebanyak benua lain. Mereka punya batu bara dan gas alam di beberapa tempat, tapi seringkali harus mengimpor dari negara lain. Laut di sekitar Eropa juga jadi sumber ikan yang penting. Mari kita seberangi samudra ke benua Amerika. Benua ini sangat luas dan terbagi jadi 2 bagian besar.
Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Batas-batasnya adalah Samudra Arktik di utara dan Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. Sumber daya alam di Amerika sangat melimpah. Amerika Utara punya banyak minyak bumi, gas alam, dan lahan pertanian besar. Amerika Selatan punya hutan hujan Amazon yang jadi paru-paru dunia, dan juga banyak mineral seperti tembaga. Tetapi, eksploitasi alam ini seringkali merusak lingkungan dan kehidupan suku asli. Iklim di Amerika sangat beragam, dari dinginnya Arktik hingga panasnya gurun. Namun, perubahan iklim membawa ancaman yang nyata, yaitu badai yang semakin kuat, kebakaran hutan yang tak terkendali, dan kenaikan permukaan laut yang mengancam kota-kota pesisir. Bagaimana benua ini akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan melestarikan lingkungan? Di ujung dunia, terisolasi oleh samudra luas, terletak Australia. Benua terkecil ini memiliki batas-batas yang jelas, namun juga menyimpan keunikan ekologis yang rapuh. Dengan populasi sekitar 26 juta jiwa, sumber daya manusia Australia menikmati kualitas hidup yang tinggi, namun juga menghadapi tantangan unik akibat isolasi geografis dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Sumber daya alam Australia sangat melimpah, terutama mineral dan bahan bakar fosil. Namun, eksploitasi sumber daya ini seringkali berbenturan dengan upaya konservasi lingkungan yang unik dan rapuh. Iklim Australia didominasi oleh gurun yang luas dan rentan terhadap kekeringan ekstrim dan gelombang panas. Perubahan iklim memperparah kondisi ini, mengancam keanekaragaman hayati yang unik dan keberlangsungan hidup manusia di beberapa wilayah. Akankah Australia mampu mengatasi tantangan ini dan melindungi keajaiban alamnya?